Hai adik-adik modul Nusantara semuanya, selamat datang kembali di modul kebinekaan. Kita hari ini akan masuk ke kebinekaan 7. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang ragam macam kuliner Nusantara yang ada di Indonesia. Saya sendiri hari ini akan mendemonstrasikan cara masak satu masakan khas dari Aceh. Nanti akan ada satu elemen bumbu ya yang disebut dengan asam sunti. Nah, asam sunti ini yang menjadi satu keunikan, satu hal yang membuat masakan ini menjadi menarik dan menjadi khas dari Aceh. Asam sunti ini dibuat dari belimbing wulu, ya tahu ya, belimbing khas asam yang berwarna hijau. Nah, itu dikeringkan lalu difermentasi menjadi bumbu masakan. Nah, ini adalah masakan favorit saya sejak kecil, bahkan hingga saya sudah menikah dan tinggal di Jakarta. Saya selalu menyediakan bumbu ini. Kalau habis selalu saya order lagi ke orang tua saya di Aceh. Jadi teman-teman semuanya, nanti kita akan cek masakan dari daerah kita masing-masing seperti apa, dan saya nanti akan tunjukkan bagaimana cara masaknya. Jangan khawatir kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan atau misalnya punya ketertarikan terhadap masakan tertentu, nanti kita akan diskusikan via Zoom ya. Teman-teman nanti saksikan ya, saya masak tiba-tiba berubah menjadi ibu-ibu ya, menjadi emak-emak dapur, mohon dimaklumi saja. Semoga teman-teman enjoy dan mendapatkan makna dari keanekaragaman kuliner dari Nusantara Indonesia. Selamat menyaksikan. Saya masak dulu ya, adik-adik semuanya. Saya di sini punya bawal ya. Ikan bawalnya nangkap sendiri dari kolam, ada di samping rumah. Jadi kita akan tuh masih mangap-mangap ya. Jadi kita akan bersihkan dulu bawalnya buat nanti kita masak bersama asam sunti. Nah, sekarang kita siapkan dulu bumbunya. Saya masaknya sedikit aja bawalnya, nggak banyak-banyak karena memang lagi sendirian di rumah. Biasanya teman-teman yang cocok untuk dimasak dengan asam sunti itu seafood ya. Jadi misalnya seperti udang atau cumi, seperti itu gurita ya, atau ikan. Jadi kalau misalnya masaknya pakai ayam itu agak kurang cocok karena tekstur ayam mungkin nggak kurang masuk dengan rasa asam sunti itu sendiri. Jadi saya memilih ikan ya, kecil-kecil biar nanti lebih mudah diolahnya. Kalau misalnya ikannya agak besar bisa dipotong-potong ya, biar nanti dalam penyerapan bumbunya juga lebih enak. Kita siapkan bumbu dulu. Nah, jadi ini bahan dan bumbunya teman-teman semuanya. Nanti ada bawang merah, bawang putih ya, secukupnya aja sesuai dengan selera. Kalau saya karena ikannya sedikit, jadi kita pakainya juga sedikit aja. Tapi kalau misalnya ikannya sekitar setengah kilo, mungkin bisa 2 kali lipat lebih dari ini ya. Nanti kita kupas dan kita cuci terlebih dahulu. Kemudian ini bahan berikutnya, ada tomat, saya pakai setengah aja. Kemudian ada cabai rawit, ini juga sesuai selera ya. Kalau misalnya suka yang agak pedes, bisa ditambahkan, tapi saya ini karena masih agak pagi, jadi sedikit aja dulu biar nggak terlalu pedes ya. Kemudian ini sebenarnya sentuhan pemanis ya teman-teman, cabai hijau keriting. Kalau di Aceh itu kita sangat suka mengkonsumsi cabai hijau keriting seperti ini. Jadi ini nanti akan kita taruh di dalam bumbunya langsung sebagai pemanis, dan ini juga bisa dimakan bersama dengan ikannya dan itu enak banget ya. Tapi kalau teman-teman nggak begitu suka, pedesnya cukup dari cabai rawit aja. Jadi nggak pakai cabai hijau juga nggak apa-apa. Dan pamungkasnya adalah ini ya, ini yang disebut dengan asam sunti teman-teman. Jadi asam sunti ini dari belimbing bulu yang hijau ya, tahu. Kemudian
dicuci lalu dijemur ya hingga kering dan berwarna kecoklatan. Nanti setelah dijemur kering berwarna kecoklatan, itu dia diberikan garam dan dijemur lagi. Dan ini tuh awet banget ya, bisa sampai 2-3 tahun kalau kita nyimpennya apik rapi gitu. Ini bisa sampai 2-3 tahun gitu penggunaannya. Saya sih biasanya kalau udah lebih dari 6 bulan itu saya masukin kulkas biar lebih terjaga keawetannya, berhubung pulang ke Aceh jauh Go ya, jadi saya simpan cukup banyak. Dan baru sekitar bulan lalu saya dikirimin sama orang tua saya dan kakak saya di Aceh. Tinggal segini, dari satu toples sudah tinggal segini ya. Mama kirim lagi, Ma, udah mau habis. Jadi kita olah dulu bumbunya. Oh ya, satu lagi adalah kunyit teman-teman ya. Saya pakai kunyit bubuk. Ini adalah kunyit buatan ibu saya sendiri. Jadi terjamin bahwa ini adalah kunyit asli. Tapi sebenarnya pakai kunyit mentah itu lebih afdol. Ini biar lebih cepat. Jadi saya pakai kunyit bubuk aja. Jadi kita masak dulu. Semua bahan-bahan yang sudah dibersihkan ini kita cuci terlebih dahulu biar nanti pada saat mengolah lebih sehat. Nah, ini sudah kita cuci bersih ya, lalu kita coba blender dengan bumbu-bumbu yang lain. Saya pakai ini sedikit aja karena memang ikannya hanya sedikit. Semua bumbu di blender atau bisa diulek, sebenarnya lebih enak diulek ya teman-teman, karena teksturnya lebih kasar ya, tidak terlalu halus dan itu lebih berasa gitu sebenarnya. Tapi kalau mau cepet blender aja lah ya gitu biar nggak kelamaan. Nah, semuanya bahannya di blender kecuali cabai keriting hijau sama bawang merah, karena nanti bawang merah akan kita cincang untuk kita tumis sebelum memasukkan ikan dan bumbunya ke dalam minyak. Jadi kita blender dan menyingsang dulu. Ini sudah selesai kita blender semua ya. Setelah di blender dia jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini akan kita campur langsung dengan ikannya. Kalau misalnya ikannya beli di pasar yang udah nggak begitu segar, sebaiknya teman-teman campurkan dulu dengan jeruk tipis ya biar teksturnya lebih kenyal. Kemudian ikannya jangan dikasih garam karena nanti kan kita akan masak bersama bumbunya dan itu asinnya akan dari bumbunya. Jadi jangan dikasih garam seperti kita mau goreng ya. Nah, bumbunya ini kita campurkan semuanya ke sini. Kita campur semuanya sambil kita aduk ya. Ini jadi biar meresap seperti itu. Cabai hijaunya kalau teman-teman mau langsung campur juga boleh, tapi nanti kalau misalnya mau dicampur pas udah di dalam penggorengan juga nggak apa-apa. Saya mau campur aja langsung ya, nanti kita udah tinggal masak aja. Nah, setelah dicampur ini jadi seperti ini teman-teman. Ini warnanya jadi agak orange itu karena kita menambahkan kunyit di dalamnya. Jadi fresh banget kalau kita pakaiin kunyit, jadi warnanya lebih hidup. Karena kalau nggak ada kunyit nanti ketika dimasak warnanya jadi agak hitam gitu ya dari asam suntinya. Nah, ini sudah, lalu kita sekarang tumis dan masak ya. Kita kasih minyak secukupnya aja. Bawang merahnya sudah agak layu, jadi kita masukkan ikan dan bumbunya.
jadi kita pakein air ya buat menguras. Kita langsung tambahkan garam. Sedikit aja dulu garamnya, nanti kita cobain ya apakah udah pas atau belum. Nah, kita tambahkan juga gula teman-teman. Kalau orang Aceh asli itu biasanya gak nambahin gula ya, tapi kalau saya mungkin karena udah lama berpetualang ya, udah hidup di Jawa Barat, udah hidup di Jakarta, jadi kayaknya kalau hanya asin dan terlalu asin tuh agak gimana gitu ya, agak keset gitu ya makannya. Dan gula juga bisa jadi sebagai pemanis yang membuat sensasi masakan tuh jadi lebih enak, jadi itu bisa menggantikan micin ya. Kalau mau tambah ini sedikit ya. Tuh, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Sedap. Apinya sedang, jangan terlalu besar ya, biar nggak terlalu cepat keringnya. Jadi biar dia lebih meresap. Sudah selesai teman-teman semuanya, sudah mateng. Kita coba lihat ya bagaimana. Tarang, udah jadi teman-teman masakannya gini ya. Jadi ini udah selesai kita masak. Nah, tadi pada proses masaknya kurang lebih 5-10 menit, karena kalau ikan atau seafood itu kan masaknya cepet ya. Jadi kita jangan terlalu lama, karena dia kalau terlalu lama nanti jadi minyak ya, jadi hancur saudara-saudara. Jadi sekitar 10 menit tadi masaknya ini udah selesai, dan ini udah pas ya, garam, asam dan lain-lainnya itu sudah pas banget. Jadi teksturnya rasanya lebih ke asam, pedas, dan tentu saja ada asinnya ya. Dan itu tuh bikin menggugah selera banget. Jadi karena memang rasa kesukaan saya itu adalah asam dan pedas, jadi ini selalu cocok dengan selera makan saya. Nanti kita akan makan pakai nasi nyata. Baik, demikian teman-teman, ini adalah masakan khas dari kuliner Aceh. Namanya ikan rendang asam sunti ya. Dan ini buat orang Aceh sangat sering dibuat. Jadi teman-teman, sampai jumpa di modul Nusantara berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai teman-teman semuanya, sudah matang. Kita coba lihat ya bagaimana.